bukan pilihanku, cuman kali ini aku bikin anakku itu pilihan dia sendiri mau apa enggak. Di balik kabar bahagia yang terdengar manis, ternyata ada cerita yang tak banyak diketahui publik. Menjelang kelahiran anak pertama, Al-Ghazali tiba-tiba mengambil keputusan besar yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Bukan tanpa alasan, demi sang buah hati, Al memegang prinsip tegas yang lahir dari pengalaman masa kecilnya sebagai putra Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Lantas, seperti apa sebenarnya kesiapan Al-Ghazali sebagai papa muda? Dan benarkah di balik kebahagiaan itu terselip rasa khawatir yang tak pernah ia tunjukkan ke publik? Kebahagiaan besar tengah menyelimuti pasangan selebritas muda yang bersiap memasuki babak baru dalam hidupnya. Sebuah peran yang tak hanya dinanti, tetapi juga disiapkan dengan penuh kesungguhan. Pasangan selebriti yang digandrungi anak muda, Al-Ghazali dan Alyssa, tengah menanti kelahiran anak pertama mereka yang berjenis kelamin perempuan. Usia kandungan Alyssa kini sudah memasuki bulan ke-8. Al-Ghazali mengungkap bahwa momen persalinan diperkirakan akan terjadi antara akhir April hingga awal Mei. HPL-nya antara awal Mei atau akhir April. Kalau normal ya, tapi insya Allah sih Alyssa mau normal. Pengennya Diusahain banget, untuk sekarang ini dokter juga masih belum nyaranin sesar sih. Jadi Di tengah penantian yang semakin mendebarkan, Al menunjukkan keseriusannya. Aktor berusia 28 tahun ini bahkan memilih vakum sementara dari dunia hiburan demi mendampingi sang istri. Bukan tanpa alasan Igenars, bagi Al, kehadiran di detik-detik penting kelahiran anak pertama adalah prioritas utama. Ia ingin berada tepat di sisi istri tercinta, Alyssa. aku pun juga, karena aku juga ditawarin main series atau film sebelum atau sesudah lahiran, aku juga tolak dulu. Karena kan ini anak pertama, jadi aku mau adain momen itu di sebelah istriku, dan takutnya aku tinggalin dia kenapa-napa kan. Secara belak-belakan, putra pertama Ahmad Dhani ini mengaku dipenuhi perasaan campur aduk, namun tetap memilih menikmati setiap momen menjelang kelahiran sang putri. Sebenarnya nyampur semua sih, karena kan banyak yang bilang ntar kalau udah anak dilahir itu waktu bakal kerasa cepat. Jadi sekarang aku enjoy the moment aja terus. Sementara itu Igenars, kabarnya kini Alyssa tengah melakukan berbagai persiapan fisik, mulai dari olahraga ringan hingga rutin berjalan kaki agar proses persalinan normal bisa berjalan lancar. Ya Alyssa sekarang udah mulai nge-gym, udah mulai jalan pelan-pelan. Karena udah masuk 7 bulan, 8 bulan tuh katanya harus sering jalan dan atau nggak naik tangga, jadi biar relax lah ototnya. Melihat kondisi sang istri, Al pun semakin protektif. Ia bahkan membatasi aktivitas Alyssa dan melarang perjalanan jauh demi menjaga keselamatan ibu dan anak. Karena ini pertama kali kan, jadi aku nggak tahu pengalaman-pengalaman apa yang bakal terjadi. Jadi lebih baik aku mencegah apapun itu. Sering capek sih sekarang, makanya sekarang harusnya biasa ikut, kayak apa di rumah aja. Aku sendiri di sini. Kayak misalkan dia mau keluar kota, mau ikut aku ke Bali kemarin, kalau bisa jangan dulu deh, daripada. Al-Ghazali juga mengungkapkan tekadnya untuk mendidik sang putri dengan nilai-nilai agama sejak dini, sebagai bekal dan tameng dalam menjalani kehidupannya kelak. Aku belum merasa jadi ayah sih, cuman yang pastinya aku akan selalu menjaga dia. Pertama dari agama dulu, karena harus ditanam dari kecil, harus taat sama agama, tunduk sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu ingat pada Rasulnya Nabi Muhammad. Habis itu terserah, yang penting yang harus ditanam itu dulu. Namun di balik kebahagiaan dan kesiapan menjadi ayah, tersimpan pula kekhawatiran yang tak pernah benar-benar terucap. Lalu, apa sebenarnya yang membuat Al begitu waspada menghadapi kelahiran sang buah hati? Menjadi calon ayah bukan hanya soal kebahagiaan
kebahagiaan, tetapi juga tentang rasa takut yang diam-diam menghantui. Terlebih bagi mereka yang sejak kecil hidup di bawah sorotan kamera. Di tengah kebahagiaan menanti kelahiran anak pertama, Al-Ghazali ternyata menyimpan satu kekhawatiran besar. Dunia media sosial yang semakin tak bisa diprediksi. Ya paling itu kekhawatiranku itu sekarang di zaman sosial media ini gila-gilanya nih. Ya kita nggak ada yang tahu, orang-orang kan ada yang jahat, ada yang baik. Ya kita nggak mau aja ada drama-drama, lebih baik kita jaga. Berbeda dari kebanyakan selebritis yang gemar membagikan wajah anak sejak lahir, Al dan Alisa sepakat untuk tidak mengekspos buah hati mereka ke publik. Bagi Al, keputusan ini adalah bentuk perlindungan. Ia ingin anaknya kelak memiliki kebebasan untuk memilih sendiri apakah ingin tampil di depan kamera ataupun tidak. Oh, tapi nanti akan expose wajah bayinya nanti. Kayaknya nggak dulu, aku sampai bayi anak itu nanti mau sendiri di kamera. Oh gitu. Ya, ya misalnya kamu mau nggak difoto, bisa nggak mau ya udah aku nggak mau. Kalau misalnya dia mau sendiri, ya itu hak dia. Dan rupanya Igenars, keputusan itu juga dipengaruhi pengalaman masa kecil Al sebagai putra dari Ahmad Dhani dan Maya Estianty yang sejak kecil selalu disorot media. Kan hak anak juga punya hak kan untuk hidup gitu kan, hidup selayaknya. Karena aku juga ngerasa kan dari kecil udah kena kamera terus, masuk TV terus. Ya, bukan pilihanku, cuman kali ini aku bikin anak itu pilihan dia sendiri, mau apa enggaknya. Bener, itu kekhawatiranku itu sih, sosial media. Ya. Berarti akan di-keep sampai nanti dia udah paham. Sampai dia mau sendiri. Jadi insya Allah mungkin kita nggak akan maksa. Enak juga sebenarnya di entertain kan. Lebih enak tuh di private. Ya nanti tergantung anaknya sendiri maunya gimana. Karena aku juga lihat kayak misalkan ada bayi apa, bayi ini juga komen-komen tuh ada yang jahat aja loh. Ada aja yang jahat kayak anak ini nggak salah apa gitu. Al bahkan menyinggung pernyataan mega bintang sepak bola Cristiano Ronaldo tentang ketenaran yang bisa terasa membosankan karena kehilangan ruang pribadi. Nikmatin aja, tapi aku nggak terlalu yang mau menebar pesona gitu sih, enggak. Ya Ronaldo bilang aja dia kalau misalnya disuruh tanda tangan kontrak menjadi pemain bola top, tapi dia nggak terkenal dia mau. Karena menurut dia terkenal tuh boring. Menurut aku juga terkenal fame itu semacam kayak gantungan. Kalau kita berbuat kesalahan sendiri, gantung diri namanya. Gitu. Tiang gantung, fame itu tiang gantung. Nggak enak juga sih. Karena itulah, ia ingin anaknya tumbuh dengan kehidupan yang lebih tenang, jauh dari tekanan publik. Meski dihantui kekhawatiran, Al tak sendiri menghadapi fase baru ini. Di belakangnya ada keluarga besar dan orang-orang terdekat yang siap memberikan dukungan penuh. Di balik cerita haru dan kecemasan, ada juga kisah hangat yang justru membuat perjalanan menuju kelahiran ini terasa semakin mengharukan. Menjelang kelahiran sang buah hati, dukungan keluarga besar mengalir deras. Dari orang tua hingga mertua, semuanya sudah bersiap membantu merawat bayinya nanti. Al bahkan mengaku kemungkinan besar akan menggunakan babysitter karena ada cerita dari teman-temannya merawat bayi baru lahir bukan perkara mudah. Yang aku dengar dari pengalaman kayak dari Al juga, dia sehari pun katanya nggak kuat, jadi dia harus ada babysitter. Dan kebetulan papanya Alisa udah siap, udah mau datang ke rumah terus. Bunda juga udah siap membantu, mamanya Alisa juga udah siap membantu. Ayah semua udah banyak kakek nenek yang mau siap membantu. Jadi bisa dibilang keluarga besar udah excited banget dengan Sangat excited, aku pun juga sebenarnya excited. Jadi alhamdulillah ya, banyaklah keluarga yang siap buat membantu. Makanya banyak bilang kalau bisa sekarang nikmatin tidur deh. Katanya nanti udah 3 bulan pertama itu udah susah. Cuman untungnya aku kan sering tidur pagi, jadi mungkin bisa dibagi shift tuh. Kayak misalnya pagi ke siang atau sore itu Alisa, ntar malam ke pagi aku bisa jagain. Di balik semua itu Igenars, ada cerita unik yang mencuri perhatian. Bukan hanya Alisa, justru Al juga mengalami ngidam. Ia bahkan mengaku berat badannya naik drastis hingga mencapai angka tertinggi dalam hidupnya karena sering menemani sang istri makan.
ngidam sih nggak ada, di awal-awal doang sih ada ya, karena ini anak cewek, jadi aku juga sempat ngidam. Cuman naik bisa cuman 10 kilo. 10 kilo dari Dari biasanya, aku normal kan ya 10 kilo ya hamil ya? Normal lah ya, nggak terlalu gede. Kamu sendiri naik nggak? Aku naik, iya aku naik banget. Sebelum nikah tuh aku belum nggak pernah nyampe itu 70, sekarang nyampe 75. Karena ikutan makan atau gimana? Iya, kita makan terus dimasakin, terus ya kenapa bahagia sih? Baginya, kenaikan berat badan adalah bagian dari kebahagiaan yang ingin ia nikmati sepenuhnya sebelum kembali berolahraga setelah bayi lahir nanti. Nikmatin dulu, ntar kalau udah punya anak baru aku mulai mau gym. Perjalanan menuju kelahiran memang selalu dipenuhi rasa harap, doa, dan juga rasa deg-degan yang tak semuanya bisa digambarkan. Namun bagi pasangan muda ini, setiap detiknya terasa begitu berarti, karena mereka tahu hidup mereka tak akan pernah sama lagi setelah tangis pertama sang buah hati terdengar. Lantas, bagaimana menurut kamu Iginars? Apakah keputusan Al menjaga privasi sang buah hati sejak awal adalah pilihan terbaik di tengah sorotan publik yang begitu besar? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.